Dugaan praktik kontroversial pada kegiatan keagamaan di Bekasi, Jawa Barat membuat warga resah. Kelompok pengajian yang dipimpin oleh perempuan yang dikenal sebagai Umi Cinta disebut menjanjikan surga bagi anggotanya yang bersedia membayar infak 1 juta rupiah. Keresahan mendalam dialami warga perumahan Duku Zamrud, Kota Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana tidak, ada kegiatan keagamaan yang menimbulkan polemik setelah terungkap dugaan praktik kontroversial, yakni menjanjikan surga bagi anggota yang bersedia memberikan infak sebesar 1 juta rupiah. Tadinya banyak, hampir semua warga RT 12 ikut, tapi berhubung kemudian bahkan terakhir itu tadi screenshot tadi sampaikan bahwa ada kalau mau masuk surga bayar 1 juta. Jadi diiming-iming surga. Enak banget, masuk surga bayar 1 juta, Pak. Selain iming-iming jaminan surga, warga pun mengeluhkan dampak sosial yang ditimbulkan, yakni adanya perubahan perilaku drastis para anggota kelompok, termasuk kasus istri yang menjadi berani menentang suami hingga mengajak perceraian, serta anak-anak yang tidak patuh terhadap orang tua. Orang tua dimintain tolong orang tua itu banyak malesnya, bahkan cenderung melawan. Tapi ketika disuruh oleh ibunya ini ikut cepet. Kemudian juga istri-istri yang belajar di situ kebanyakan sering melawan atau bertentangan dengan suaminya. Aksi penolakan atas dugaan praktik menyimpang keagamaan pun memuncak. Pada Minggu 10 Agustus, warga membentangkan spanduk penolakan terhadap kegiatan di sebuah rumah perempuan yang akrab disapa Umi Cinta. Mereka meminta kegiatan itu segera dihentikan. Kemudian kenapa kami juga timbul tanda tanya sehingga timbul penolakan? Ibu-ibu atau perempuan yang belajar di situ yang awalnya berhijab tapi kemudian tidak berhijab. Makanya berarti ada sesuatu yang tidak umum di lingkungan kami gitu. Praktik ini telah berjalan selama 8 tahun yang diikuti sekitar 70 orang dan dimulai sejak pukul 5 hingga menjelang siang. Situasi ini menuai sorotan publik karena melibatkan isu keagamaan, perizinan, serta konflik sosial di lingkungan perumahan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV. Bagaimana hasil dari klarifikasi dan pendalaman materi keagamaan yang diajarkan oleh sosok yang kerap disebut Umi Cinta di perumahan Duku Zamrud, Mustika Jaya, Kota Bekasi? Sudah bergabung bersama kami Wasekjen MUI Iksan Abdullah. Pak Iksan, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Iksan. Apakah yang terjadi di Bekasi ini sudah bisa masuk dalam kategori aliran sesat, Pak Iksan? Ya, kalau kita simak dan pelajari dari beberapa sumber, memang aliran ini diduga telah menyimpang dari 10 pedoman yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai aliran yang menyimpang. Salah satunya adalah meyakini dan mengikuti ajaran di luar Al-Quran dan Sunnah. Nah, di mana menyimpangnya itu, yaitu tadi dengan cara mengiming-imingi jamaah untuk masuk surga dengan membayar uang, sejumlah uang. Nah, ini kan jelas tidak berkesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi dari 10 kriteria tadi, ini aliran ini sudah masuk dalam kategori tersebut. Namun demikian, nampaknya nanti perlu ada investigasi lebih lanjut dari pihak polisi, ditambah dengan Pakor Pakem dan ditambah dengan MUI setempat ya, yang akan melihat sejauh mana praktek-praktek ajaran yang diduga menyesatkan tadi. Itu saya kira. Iya. Pak Iksan, informasinya kegiatan keagamaan ini sudah berlangsung selama beberapa tahun dan sudah memiliki cukup banyak pengikut begitu ya. Sudah sejauh mana pendalaman dari MUI? Ya, kalau dilihat tadi bahwa
MUI sudah melakukan koordinasi dengan berbagai stakeholder di sana ya, dengan Kesbangpol ya, dengan aparatus di sana ya. Nah tentu ini akan memberikan holding evidence atau bukti-bukti yang nanti bisa menjadi alat bukti untuk menjudgment ya, apakah aliran ini tergolong sesat atau tidak. Tapi dari awal saja buktinya jelas ya, menurut para saksi yang telah melihat di sana, mungkin dari yang telah mengikuti, bahwa adanya satu ajaran yang disampaikan oleh Ibu Yeni tadi, yang mengatakan bahwa cukup membayar sejumlah uang, ya tadi disebut 1 juta rupiah untuk masuk surga. Nah, ini tentu sangat bertentangan dengan akidah ya, Al-Quran dan Sunnah, di mana di dalam Al-Quran tidak ada yang namanya orang masuk surga itu harus membayar dengan uang, tapi orang masuk surga ya harus melakukan perbuatan yang mengikuti akidah sesuai ajaran Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan sunnah-sunnah Rasul. Kan begitu. Nah, karena ini tidak berkesesuaian, maka menurut MUI tentu masuk dalam 10 kriteria yang menjadi atau dikategorikan sebagai aliran sesat. Nah, itu. Ya, Pak Iksan, menurut Anda kenapa masih banyak yang percaya dengan model seperti ini? Ya, memang di Jawa Barat khususnya ya, banyak sekali tumbuh aliran-aliran seperti ini karena memang komoditas agama itu, menjual ajaran agama itu memang sangat mudah dan gampang menggiurkan, apalagi jualannya surga kan begitu. Jadi kira-kira kalau orang jualan surga ya, dengan orang-orang yang masih dangkal keimanannya ya, yang jarang ke masjid ya, jarang ke tempat-tempat ibadah, mengaji, tentu amat mudah mempengaruhi atau dipengaruhi. Oleh karenanya dianjurkan agar anak-anak kita, keluarga kita, lingkungan kita itu diberikan semacam wawasan lah, bahwa ya kita cukup taat dengan Al-Quran dan hadis yang memang benar ya, yang diajarkan oleh guru kita, kiai kita, berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sehingga iming-iming masuk surga dengan membayar, apalagi itu tidak akan menggiurkan ya, tidak akan menarik bagi orang-orang yang memiliki keimanan. Bahkan mungkin diketawakan ya, ada orang jualan surga itu kan. Baik, Itu saya kira. Pak Iksan, kita akan tunggu nanti proses penyelidikan dan proses penelusuran akan seperti apa. Terima kasih Pak Iksan Abdullah sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Terima kasih, selamat malam. Download Metro TV Extend sekarang.